Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai kehidupan saudara dalam menyambut firman-Nya. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah dalam ibadah rumah tangga, yaitu epistel minggu yang pertama setelah Trinitatis, pada tanggal 19 Juni tahun 2022, diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 65, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan yang menjadi tema dalam ibadah kita saat ini adalah menjadi anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Saudara terkasih, salah satu hal yang sangat penting untuk menciptakan suatu hubungan yang baik adalah kesetiaan. Tanpa kesetiaan, maka mustahil hubungan persahabatan, kekeluargaan, rumah tangga, dan lain sebagainya dapat berjalan dengan baik. Dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 22 dikatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Coba saudara bayangkan, jika selama ini saudara telah berupaya membangun sebuah hubungan yang baik dan akrab, namun tanpa diduga-duga engkau justru dihianati oleh orang yang kau percayai itu. Saudara pasti akan sangat kecewa. Banyak sekali kehidupan rumah tangga Kristen pada akhirnya mengalami kekacauan akibat tidak adanya kesetiaan. Jika manusia akan merasa kecewa dengan sikap ketidaksetiaan, demikian halnya Allah akan sangat murka ketika umat yang Ia kasihi itu tidak memiliki sifat yang setia. Situasi hidup yang tidak setia itu dapat kita temukan lewat karakter bangsa Israel. Walau selama ini mereka telah menyandang status sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa yang Tuhan kasihi, bangsa yang telah beroleh rahmat dan kasih Allah, namun ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Demikianlah sikap mereka. Segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dibalas dengan pemberontakan. Apa yang membuat mereka
berlaku tidak setia adalah diakibatkan karena tidak adanya ketidaksabaran dalam menantikan jawaban Tuhan atas setiap pergumulan yang mereka hadapi. Memang pada saat itu, ada banyak pergumulan politis yang dihadapi oleh bangsa Yehuda, dikala bangsa Asyur telah menguasai Yehuda, membuat para pemimpin Yehuda lebih bersandar pada kekuatan pikirannya sendiri. Ada anggapan bahwa kekuatan Asyur akan dapat dihempang ketika mereka menjalin hubungan dengan bangsa Mesir. Padahal dahulu Mesir adalah kerajaan yang pernah memperbudak Israel. Dan bukan hanya itu, situasi sinkretisme pencampuran agama dan tradisi dari Asyur dan Mesir juga mulai merasuk dalam setiap pola keagamaan bangsa Yehuda pada masa itu. Yang dulunya mereka menyembah Allah Israel, namun karena keraguan akan kuasa Allah Israel, akhirnya mereka melakukan ritus penyembahan yang penuh dengan kenajisan di bukit-bukit pengorbanan. Mereka tidak mau lagi memanggil nama Tuhan. Mereka tidak mau lagi mencari wajah Allah. Mereka justru memberontak dan mempersembahkan korban persembahan kepada dewa-dewa lain. Bahkan yang paling keji, mereka justru menolak kehadiran Allah di baitnya yang kudus itu. Hati mereka lebih condong melakukan persembahan di berbagai tempat-tempat penyembahan untuk memberikan korban persembahan kepada ilah-ilah yang lain. Saudara terkasih, perilaku yang demikian telah ditegur oleh Nabi Yesaya. Bahkan dalam nubuatannya, Yesaya telah mengatakan bahwa jika mereka tidak menghentikan sikap yang demikian, maka Allah akan menghukum mereka, di mana bangsa Babel akan menawan mereka selama 70 tahun. Tetapi nubuatan Yesaya tidak mereka indahkan. Kedegilan hati mereka membuat mereka tetap mengandalkan kekuatan dan pikirannya. Bahkan mereka menjadi gelap mata dan menangkap serta memenjarakan Nabi Yesaya. Saudara yang terkasih, apa yang dialami oleh Yesaya sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dikala kita mengingatkan seseorang agar tidak mengandalkan pikirannya, agar tidak lagi hidup dalam dosa, namun justru penolakan sering terjadi. Dikala para hamba Tuhan dengan tulus dan ikhlas memberitakan kabar baik, namun bisa saja tak satu pun yang mau mengendahkannya. Tetapi dalam situasi apapun juga, tetaplah memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, kabar pendamaian, sama seperti yang diberitakan oleh Nabi Yesaya. Sama seperti arti nama Yesaya, Tuhan adalah keselamatan. Maka demikian halnya, setiap orang percaya agar tetap memberitakan bahwa keselamatan hanya bersumber dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Untuk itu, jangan pernah mengandalkan kekuatan dan pikiranmu, namun serahkan semuanya pada Tuhan yang sanggup mengerti dan memberikan apa yang terbaik bagi saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun bangsa Yehuda sudah mengecewakan Tuhan Allah, membuat Tuhan menjadi murka atas mereka, namun setelah masa penghukuman Babel berlangsung, maka pada akhirnya Tuhan menyampaikan rancangan damai sejahteranya bagi bangsa pilihannya itu, bahwa mereka akan kembali dibawa ke Yerusalem. Walau selama ini mereka dikenal sebagai bangsa yang tidak mau mencari wajah Allah, yang tidak mau bertanya kepada Tuhan, namun Tuhan Allah Israel adalah Tuhan Allah yang maha pengasih, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Dalam perikop ini dikatakan bahwa Tuhan berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan. Dia berkenan ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencarinya. Dia berkata, ini aku, kepada orang yang tidak memanggilnya. Dia mengulurkan tangannya kepada orang yang mengikuti rancangannya sendiri. Sehingga dari sini kita dapat memahami bagaimana sesungguhnya kasih Tuhan yang besar kepada manusia. Dia menyalurkan dirinya untuk kebaikan kita. Sekalipun kita tidak meminta kehadirannya, tetapi Tuhan sedia setiap saat untuk kita. Bahkan jauh lebih besar kasih-Nya
yang tidak hanya menyodorkan dirinya, tetapi juga Ia memberikan nyawanya di kayu salib untuk keselamatan kita. Apa yang dapat kita renungkan dalam hal ini? Bahwa kasih Allah kepada kita adalah kasih yang sempurna, kasih yang kekal untuk selamanya. Saudara terkasih, kita begitu sering berlaku seperti bangsa Israel yang tidak pernah sabar menantikan pertolongan Tuhan, yang oleh karena kekhawatirannya sering mengandalkan kekuatan dan pikirannya. Ada begitu banyak orang yang dengan begitu tega mengabaikan Tuhan dalam hidupnya, bahkan meninggalkan Yesus hanya untuk kebahagiaan yang sesaat. Hari ini, firman Tuhan mengingatkan saudara bahwa Tuhan Allah yang kita kenal dalam diri Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Ia selalu merancangkan segala yang terbaik bagi kita. Bahkan oleh karena rancangan damai sejahteranya, kita telah dijadikannya sebagai anak-anak Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Hal ini adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya dalam ayat yang ke-9. Dikatakan, Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saudara terkasih, berbahagialah, bersukacitalah, karena Tuhan sungguh mengasihi saudara. Tuhan selalu memelihara dan menjaga kehidupan saudara. Ia selalu hadir, memberikan petunjuk bagimu. Dalam kasih-Nya yang sungguh agung itu, Ia selalu bersedia untuk ditemui di dalam doa. Ia selalu bersedia mendengar segala keluh kesahmu. Ia selalu bersedia mendengarkan dan menjawab setiap seruanmu. Tuhan selalu mendengarmu. Tuhan selalu menyambutmu. Dan Tuhan selalu memberikan kekuatan bagimu. Karena itu, percayalah dan tetap setia hanya kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat hidup kita yang sejati. Berbahagialah karena kita adalah anak-anak Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang penuh dengan kasih dan rahmat yang abadi. Kami bersyukur di mana Engkau telah menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ajarlah kami untuk tetap setia hanya kepada-Mu saja, hingga kami selalu mencari wajah-Mu, memanggil namamu yang kudus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.